Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Katon, NIM saya 41921210011. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teknologi digital, materi kelas 12 SMA dengan dosen pengampu Pak Irfandi SPD MSI. Nah, baik, kita pertama harus tahu perbedaan teknologi digital dan teknologi analog. Nah, teknologi analog ini merupakan sebuah teknologi yang dirancang untuk memperluas tertentu yang sistem yang digunakan masih manual. Teknologi di analog ini pada dasarnya hanyalah alat sederhana dengan peraturan tertentu seperti komputer analog. Nah, selanjutnya adalah teknologi digital. Nah, teknologi digital ini merupakan sebuah teknologi yang dirancang untuk keperluan tertentu dan sistem yang digunakan sudah dilakukan secara otomatis. Nah, teknologi digital ini pada dasarnya hanyalah sistem perhitungan secara cepat yang memperoleh semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teknologi digital. Nah, perkembangan ini terbagi tiga. Yang pertama adalah perkembangan komputer. Nah, perkembangan komputer ini dikembangkan pada tahun 1940 dan perkembangan pada saat itu pada dekade 1980-an komputer menjadi mesin yang akrab bagi masyarakat umum di negara maju dan jutaan orang membeli komputer untuk digunakan di rumah. Nah, yang kedua adalah lahirnya World Wide Web atau WWW. Nah, lahirnya internet atau World Wide Web ini pada tahun 1989. Nah, versi pertama di WWW ini nama yang dicetuskan sendiri oleh Berners-Lee dan biasa disingkat dengan WWW. Nah, Berners-Lee ini menulis ulang program komputer yang berhasil menciptakan browser, sejenis perangkat penjelajah internet. Nah, selanjutnya adalah situs jejaring sosial. Nah, lahirnya situs sosial ini atau social media pada tahun 1997 dan maraknya menggunakan sejaring tahun 2000-an. Situs jejaring sosial ini merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung pada situs tersebut. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital. Nah, kelebihan dari teknologi digital ini yang pertama, data yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain tidak berpengaruh pada cuaca buruk dan bising karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal. Nah, yang kedua, berbagai jenis sistem komunikasi yang tersedia dan dapat digunakan. Yang ketiga, yaitu biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Selanjutnya adalah kekurangan teknologi digital. Nah, teknologi digital ini memiliki kekurangan tiga. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua adalah kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerja oleh hacker ataupun virus. Yang terakhir adalah membuat kelebihan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Selanjutnya adalah penyimpanan data. Nah,
penyimpanan data ini yang pertama adalah hard disk adalah sebuah media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Nah, hard disk ini paling banyak digunakan sebagai media penyimpanan luar utama untuk menyimpan hasil install sistem operasi, software aplikasi, penyimpanan data, dan sebagainya. Yang kedua adalah flash disk. Nah, flash disk drive ini merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Nah, flash ini adalah chip memori yang menyimpan data dan dihubungkan dengan interface atau USB yang dalam perkembangan sudah mencapai versi USB 2.1. Nah, selanjutnya adalah zip drive. Perangkat ini terdiri dari atas floppy drive dan cartridge drive floppy khusus yang mampu menampung sampai hampir 100 MB data. Jumlah ini jelas memungkinkan untuk menyimpan file multimedia dan grafik yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk disimpan dalam floppy. Nah, selanjutnya adalah floppy disk. Kapasitasnya cenderung kecil dan hanya dapat menyimpan file teks. Penulisan pada floppy disk ini dapat dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang relatif lama. Nah, selanjutnya adalah compact disk atau CD. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikroskopis dan permukaan yang relatif. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi. Informasi dapat dibaca dengan laser berintensitas rendah. Nah, selanjutnya adalah digital versatile disk atau DVD. Kapasitas yang memiliki DVD ini jauh lebih besar daripada CD-ROM. Sebelumnya media penyimpanan data adalah hard disk, dan seiring berjalannya waktu ada media penyimpanan data secara online yaitu cold storage. Nah, selanjutnya adalah transmisi data. Nah, transmisi data ini merupakan proses untuk melakukannya pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Nah, seperti nirkabel atau wireless. Contoh-contohnya itu radio, microwave atau infrared. Nah, selanjutnya adalah kabel. Nah, kabel ini kabel seret optik atau mengirim dengan menggelombang cahaya, dan kabel pilih melalui jaringan komputer. Nah, selanjutnya adalah aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi digital adalah teknologi yang cara kerjanya sudah tidak lagi banyak menggunakan teknologi tenaga manusia. Aplikasi teknologi digital dalam berbagai bidang, pendidikan, komunikasi, advertising, kemudian bidang transportasi, pengarsipan, pertelevisian. Nah, selanjutnya adalah selisih data bilangan biner. Nah, contohnya yaitu bilangan 6 dapat ditampilkan berikut, bahwa 6 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Sehingga bilangan 6 dapat dalam sistem biner dapat ditulis 110. Nah, bila ingin menampilkan bilangan 6 adalah 4 bit, maka bit pertama harus kita isi dengan 0, sehingga
0110. Nah, sekian hasil penjelasan materi tentang teknologi digital, materi fisika SMA kelas 12. Saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.